Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kelebihan air Zam-Zam menurut sains. Keajaiban air Zam-Zam tidak diragukan lagi. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani, mengungkapkan telah ada penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Jepang, Dr. Masaru Emoto dari Hado Institute Tokyo. Melalui penelitian Dr. Masaru Emoto pada 2003 terungkap keajaiban air Zam-Zam. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan 2000 lebih contoh foto kristal air dari seluruh penjuru dunia. Menurutnya, air memiliki sifat bisa merekam pesan. Pesan baik yang disampaikan ke sebuah air akan direkam oleh molekul tersebut. Nantinya, apabila air itu diminum, maka akan merambat ke dalam tubuh serta mempengaruhi molekul air yang ada pada tubuh. Inilah alasan mengapa air yang dibacakan doa bisa menyembuhkan. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water menyebutkan bahwa dari sejumlah molekul yang ia teliti, hanya molekul air Zam-Zam yang bentuknya teratur. Molekul air Zam-Zam berbentuk kristal indah, teratur, dan berkilauan seperti berlian. Peneliti juga mengungkapkan air Zam-Zam memiliki struktur molekul yang unik. Berbentuk heksagonal, kristal molekul air ini akan pecah tak beraturan bila disampaikan pesan-pesan negatif. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi, air Zam-Zam merupakan rajanya air. Zam-Zam adalah air yang paling baik dan memiliki derajat yang paling tinggi di antara air lainnya. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam memiliki khasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Khasiat air Zam-Zam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit bila secara rutin meminumnya. Dari berbagai kisah pengalaman orang-orang yang pernah mencoba khasiatnya, air Zam-Zam bisa menjaga kestabilan tubuh sebagai pengganti makanan sehari-hari. Bahkan disebutkan dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik bahwa ada yang mencoba air Zam-Zam hingga setengah bulan lebih hanya untuk mengkonsumsi air tersebut. Mereka tidak merasakan lapar, bahkan mereka dapat melakukan tawaf. Subhanallah. Sejarah air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam merupakan sumur yang dieksploitasi malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala sejak jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah munculnya diawali dengan kisah Nabi Ismail yang masih balita dan ibunya Hajar diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah lembah tandus dan gersang di sekitar Baitullah. Ketika Hajar gelisah dan terperanjat dengan keadaan yang sangat menyedihkan dengan ketiadaan air, tumbuhan, dan penduduk, ia bertanya kepada suaminya, "Kepada siapakah kami ditinggalkan di tempat seperti ini?" "Kepada Allah Subhanahu wa taala," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kami rela dan pasrah dengan Allah," sahut Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim meyakinkan istrinya bahwa apa yang dilakukan adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan melakukan perjalanan ke dekat Baitullah. Sampainya di Baitullah, ia berdoa kepada Allah untuk keselamatan, kecukupan rezeki, dan perlindungan terhadap keduanya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim. Setelah beberapa lama ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar merasakan anaknya Ismail mengalami kehausan yang demikian parah. Lalu keduanya lari mondar-mandir antara Safa dan Marwah sembari mencari sumber air. Sampai pada akhirnya muncul keajaiban sumur Zam-Zam. Dalam sejarah dari hasil tendangan atau injakan kaki Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih dalam keadaan bayi. Injakan inilah yang menghantarkan adanya kekuatan bantuan Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengalir air dari sumur yang kemudian dikenal dengan sumur Zam-Zam.
Munculnya sumur ini di tengah bebatuan padang pasir yang senantiasa berubah-ubah dan tidak stabil. Dengan kepadatan batu yang sudah sangat mengkristal, tidak bercelah dan berlubang sama sekali. Bahkan umumnya tidak tertembus dan terembesi air merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan dan membetot pandangan. Lebih menakjubkan dan mencengangkannya lagi, ternyata sumur itu memancarkan fresh pure water al-ma' al-zulal dalam jangka 4000 tahun. Kendati telah tertimbun tanah dan digali berkali-kali sepanjang masa ini, rata-rata pencarian sumur Zam-Zam setiap hari mencapai 11 sampai 18,5 liter per detik. Sumur itu benar-benar sumur berkah. Sumbernya muncul dengan penuh kemukjizatan sebagai anugerah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri serta anaknya Ismail alaihissalam. Sumber air Zam-Zam yang memancar ke sumur Zam-Zam baru diketahui setelah penggalian terowongan di sekitar Mekah Al-Mukarramah. Para pekerja memperhatikan pancaran air yang begitu deras di dalam terowongan tersebut. Dari belahan-belahan kapiler yang sangat kecil yang membentang sampai jarak yang sangat luar biasa jauhnya dari Mekah Al-Mukarramah dan seluruh kawasan di sekitarnya. Hal ini mempertegas sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sumur Zam-Zam muncul dari galian dahsyat yang dideskripsikan Rasulullah SAW sebagai hazmah Jibril alaihissalam dan suqyah Allah Subhanahu wa taala untuk Ismail alaihissalam. Sebab hazmah menurut arti bahasa berarti galian yang dahsyat. Bertolak dari kemuliaan tempat dan kedalaman keimanan orang-orang yang dimuliakan di dalamnya. Muncullah kekeramatan dan khasiat ampuh air Zam-Zam yang dideskripsikan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya. Air Zam-Zam tergantung maksud diminumnya. Dalam sabda lain, beliau juga mengatakan sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam yang di dalamnya terdapat makanan yang lezat dan obat penyembuh untuk berbagai macam penyakit. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya ia selalu membawa air Zam-Zam setiap kali berziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW juga suka membawanya untuk diminumkan pada orang-orang sakit dan dibasuhkan pada bagian-bagian tubuh yang sakit sehingga mereka sembuh dari sakit dan bagian tubuh mereka pun pulih kembali dengan izin dan kehendak Allah SWT.